Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah ini akan dipandu oleh Presbiter GPB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Yang kedua, persembahan syukur dan persepuluhan dari rangkaian peribadahan yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga yang terdapat dalam rumpun ibadah ini dapat diteruskan kepada majelis jemaat atau dibawa ke gereja setiap hari, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh gereja, atau dapat ditransfer ke rekening gereja GPB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali yang tertera di layar Anda. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel AZ Karinda. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing untuk ibadah pagi ini terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semuanya hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami ini bersehati, Tuhan, satu hati, satu rasa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 pada ayat yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Demikian engkau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat 17 yang menyatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini, tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Di hari Minggu Trinitas dan sekaligus sebagai hari pembukaan rangkaian bulan Pelkes GPIB pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu sebagai satu kekuatan di dalam kehidupan beriman kami. Kiranya kasih Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami mengerti arti firman Tuhan di dalam hidup kami.
Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian pada syukur
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sekaligus menyelenggarakan ibadah virtual pada ibadah Minggu Trinitas dan sekaligus pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak melihat di kain mimbar atau di stola saya, di situ ada satu garis tak terputus. Di sini seperti yang dikatakan tadi, Minggu Trinitas ini berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seminggu setelah hari Pentakosta, hari lahirnya gereja Tuhan, pada minggu pertama di Minggu Pentakosta ini, kita percaya bahwa dasar berdirinya sebuah gereja karena kehendak Allah Bapa sendiri melalui karya anaknya Yesus Kristus dan di dalam penyertaan daripada Roh Kudus. Bacaan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Berada di dalam Dia. Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ada 4 hal yang saya mau sampaikan di khotbah pada saat ini. Yang pertama saya mau sampaikan adalah anugerah Allah itu seperti air yang melimpah. Beberapa waktu yang lalu, kami yang tinggal di Bali, khususnya di bagian selatan Pulau Bali, sudah berpikir bahwa saat hujan berhenti dan memasuki hari-hari yang sangat panas. Tapi apa yang terjadi, Ibu Bapak? Pada malam hari tiba-tiba datang hujan dengan sangat deras. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga di pantai-pantai yang ada di Pulau Bali, khususnya di Pantai Kuta, di Jimbaran, Nusa Dua, air itu melimpah sampai ke jalan raya. Memberi gambaran tentang anugerah Allah, sama seperti yang kita baca di ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah, ayat 7 dan ke-8 dikatakan begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, kata dalam bahasa Yunani dilimpahkan sama seperti gambaran air yang begitu deras turun dari langit, atau ombak yang begitu besar menyapu semua benda-benda yang ada di Pantai Kuta, di Jimbaran, di Nusa Dua, dan melimpah ruah sampai ke jalan. Nah, dilimpahkan, melimpah, memiliki arti ukuran yang berlebihan atau sesuatu yang lebih dari biasanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, anugerah Allah bagi kita bukan seperti
seseorang yang merindukan datangnya hujan di tengah-tengah teriknya panas pada hari itu. Atau sama seperti seseorang yang merindukan tetesan air di tengah-tengah kekeringan di padang gurun yang begitu luas. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara, kata dilimpahkan di sini diberikan arti anugerah yang sangat berkelimpahan sehingga kita takjub melihatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, saat kita menghampiri hadirat Allah di hari ini, Ibrani 4 ayat 16 berkata begini, kita akan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita harus ingat betapa besar dan tak terhingga anugerah Allah itu. Inilah hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak. Jangan pernah merasa bahwa anugerah Allah itu seperti air yang menetes, yang sangat kita butuhkan. Tetapi anugerah Allah itu sama seperti air yang melimpah, yang melampaui cara pandang kita. Artinya kalau Allah melimpahkan anugerah kepada kita, atau kalau pada hari ini kita mengatakan bahwa Allah melimpah berkat dalam hidup ini, mari kita syukuri bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan rasa syukur. Karena apa? Karena limpah rahmat Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian ibu bapak, yang kedua. Nah, saya mau mengatakan begini untuk yang kedua. Iman kita di dalam Allah mungkin tidak besar, tetapi kita beriman kepada Allah yang besar. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa pandemik COVID-19 terkadang membuat kita berduka, membuat kita resah, bahkan membuat kita merasa sesal dalam hidup ini. Kadangkala mungkin ketika ada orang yang di antara kita yang mengalami korban dari COVID-19, kita merasa bersalah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah mau mengatakan bahwa kita telah ditebus dan diampuni menurut kekayaan kasih karunia. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah yang besar, maka hari ini kita mau mendapatkan sebuah kabar keselamatan yang baru, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah ingin agar iman kita kuat apapun kondisi yang terjadi saat ini. Sama seperti yang saya katakan tadi, iman kita mungkin di dalam Allah mungkin tidak besar karena kita sering pasang surut kehidupan beriman kita. Terkadang iman kita kuat, tapi terkadang iman kita lemah, apalagi dengan pandemik COVID-19 ini. Saya kehilangan pekerjaan, ambil contoh. Bagaimana saya harus menyekolahkan anak-anak saya. Saya harus membayar uang sekolah anak-anak saya seperti apa? Untuk membayar kos-kosan saya harus ambil uang dari mana? Nah, itu yang dikatakan iman kita kadangkala melemah
Padahal kita beriman kepada Allah yang besar. Kita beriman kepada Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Ingat saya katakan di awal tadi, berkat Allah itu melimpah, ibarat seperti air yang begitu deras menghujan kehidupan ini. Itu yang kedua, Ibu Bapak. Yang ketiga, sukacita terbesar bagi orang percaya adalah jaminan penyertaan Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itulah yang memberi bimbingan, kuasa yang memampukan kita agar hidup kita untuk Allah. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang Dia janjikan? Bahwa akan datang Roh penghibur bagi kita, Roh Kudus Allah. Dan Roh Kudus Allah itulah yang akan menuntun, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Oleh sebab itu di hal yang ketiga saya katakan tadi, sukacita terbesar bagi orang percaya, jaminan penyertaan Allah. Saya sebagai pendeta, saya merasa bahwa jaminan keselamatan sudah ada di tangan Tuhan untuk hidup saya. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa ada jaminan, ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jaminan bahwa jaminan itu Tuhan sudah berikan kepada kita, maka jaminan itulah yang akan mengingatkan kita selalu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ibu Bapak, seseorang yang mau menikah pasti ada tanda ikatan dari pernikahan itu. Itulah yang kita sebut dengan cincin pertunangan atau cincin perkawinan. Nah, saudara-saudara atau jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa jaminan kita? Jaminan keselamatan itu. Nah, jaminan keselamatan kita adalah Roh Kudus. Dia berjanji kepada kita bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sedikit pun di dalam hidup ini. Apapun situasi kondisi yang terjadi di dalam hidup kita, hidup saya terjamin keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu di hari Trinitas ini percayalah bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah jaminan kita. Untuk apa? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jaminan kita, saya sudah dijamin, saya sudah dimeteraikan oleh Allah. Kita ingat pada waktu kita dibaptis, kita disidi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, jaminan itulah yang akan menyertai perjalanan hidup kita. COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini kadangkala melemahkan iman kita. Harusnya walaupun ada peristiwa pandemik COVID-19, saya sudah merasa bahwa saya tidak akan takut. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hidup saya. Jaminan keselamatan adalah Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir. Nah, saya mengatakan begini,
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Artinya tepat di bawah kaki kita, ketika kita memijak kaki kita di bumi Nusantara ini, ada sebuah kekayaan yang luar biasa. Ada tambang emas yang luar biasa besarnya yang ada di bawah kaki kita. Jadi kekayaan hidup anak Tuhan tepat di bawah kaki kita. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena apa? Banyak orang merasa bahwa saya ini adalah orang-orang yang tidak punya lagi pengharapan. Dengan COVID-19 saat ini saya sudah kehilangan putus asa. Saya seperti berada di awan-awan yang kita sendiri tidak mampu menurunkan hidup kita, bahwa sementara kita itu berada di bawah kaki kita ada sebuah kekayaan yang luar biasa. Contoh misalnya, di Republik ini ada kekayaan yang luar biasa. Jadi semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apa itu berkat Tuhan? Kasih karunia, pengampunan, kekuatan, hikmat, pendamaian, perlindungan, kelegaan, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah merasa berkecil hati di dalam kehidupan ini, karena ada begitu besar kekayaan rohani yang Allah berikan kepada kita. Hanya kita sendiri kadangkala kurang mengakui bahwa sebenarnya di dalam hidup ini ada semacam kekayaan rohani yang melimpah ruah tepat di bawah kaki anak-anak Tuhan. Jadi untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini, apa yang harus kita perbuat? Tuhan hanya membutuhkan kepada kita kepercayaan. Percaya bahwa Dia tidak jauh dari kita. Percaya bahwa Dia bersama-sama dengan kita. GPIB adalah satu gereja yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dari Sabang sampai sebelah timur Sulawesi Tenggara, Raha. Dari Cilacap sebelah selatan sampai Nunukan di Kalimantan Utara. Ada sebegitu besar anak-anak Tuhan yang tinggal di sana. Dari pos Pelkes di pedalaman, di tempat-tempat yang jauh, sampai di kota-kota besar, GPIB hadir. Nah, artinya saya mau mengatakan begini kepada kita, bahwa gereja kita memiliki kekuatan besar untuk membangun persekutuan jemaat. Sama seperti jemaat kita eklesia. Kita jemaat eklesia itu mempunyai kekuatan besar untuk membangun diri kita menjadi gereja yang besar. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun dalam suasana genting apapun, karena Allah sudah berjanji kepada kita, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu di dalam hidup ini. Karena apa? Karena aku selalu bersama-sama dengan engkau. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita di dalam doa kita kepadanya. Mari berdoa. Dengan menyebut nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada hari Minggu Trinitas ini, dan sekaligus pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Eklesia Kuta Bali di tempat ini, kami memenaikkan doa-doa kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk persekutuan pelayanan yang sudah terjadi pada saat ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kami, sehingga pelayanan pada hari Minggu ini Tuhan memberkati, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam persekutuan doa kami pada saat ini, Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, jemaat yang sakit atau keluarga-keluarga yang berduka. Kami berdoa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Tuhan hibur mereka yang berduka. Di tengah-tengah persekutuan jemaat kami juga mau berdoa untuk warga jemaat kami yang berhari ulang tahun pada minggu yang kami jalani saat ini. Tuhan sempurnakan kehidupan mereka, agar mereka mengerti bahwa berkat ulang tahun juga bagian dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah bersama walaupun terjadi di rumah kami masing-masing, baik kami yang ada di Bali di sini atau yang ada di luar Bali. Tuhan memberkati kehidupan kami secara pribadi, juga kehidupan keluarga kami. Karena pandemi COVID-19, kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi kami tetap percaya di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih akan Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu dipersatukan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di Republik ini.
khususnya juga ya Tuhan untuk pandemi COVID-19, bukan hanya di Republik ini tapi di seluruh dunia ikut mengalami dampak yang sangat besar. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia agar mereka dapat memutuskan yang terbaik bagi dunia ini, terutama bagi bangsa kami Indonesia. Pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, dan seluruh jajaran yang ada, tim medis yang ada, dapat memberikan putusan yang tepat untuk kami sebagai rakyat. Dan ajarkanlah kami juga sebagai rakyat untuk taat terhadap setiap anjuran yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Terkadang kami lengah, kami putus asa, kami tidak ada lagi pengharapan. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini, pengharapan kami satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Dan mampukan kami sebagai bangsa Indonesia untuk kami dapat melepaskan dari ujian, dari tantangan, dari persoalan yang terjadi di sekitar pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk TNI dan Polri dalam tugas menjaga keamanan negeri ini. Kami mau berdoa juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Tuhan memberkati sehingga kami dapat bekerja lagi, khususnya kegiatan ekonomi, dalam hal ini kegiatan pariwisata di Bali di sini dapat kembali pulih dan kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, terima kasih juga untuk situasi gereja saat ini. Kami beribadah dengan menggunakan teknologi yang ada. Tuhan memberkati pelayanan kami ini. Kami oleh sebab itu kami mau berdoa untuk seluruh pengurus gereja, khususnya kami di GPIB, para presbiter, pengurus dan pelayan Pelkat, komisi-komisi panitia, BPPJ, karyawan kantor gereja, Majelis Sinode GPIB, BP Mupel GPIB Bali NTB, dan Musyawarah Pelayanan Umat Kristen Bali. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami menggunakan media seperti yang terjadi saat ini. Kami juga tak lupa mau berdoa untuk manajemen PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan seluruh manajemen operasional yang ada. Tuhan berkati supaya kegiatan penerbangan dapat terjadi sesuai dengan anjuran yang sudah dan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kebersamaan kami sebagai anak-anak bangsa, toleransi umat beragama, khususnya kami yang ada di lingkungan Angkasa Pura I ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami umat Hindu, saudara-saudara kami umat Islam, saudara-saudara seiman kami, dimanapun persekutuan kebersamaan kami yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat menunjukkan bahwa kami mempraktekkan kebinekaan kami, walaupun berbeda, tetapi kami satu sebagai anak-anak bangsa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa juga secara khusus untuk bulan Pelkes GPIB yang berlangsung pada hari ini. Tuhan memberkati supaya pelayanan kami dapat menjangkau ke daerah-daerah pelayanan yang terjauh, terluar, bahkan yang terdepan di dalam kehidupan pelayanan di GPIB ini. Tuhan memberkati
pelayanan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk doa-doa yang Tuhan dengar setiap permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah Hari Minggu Trinitas dan pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Persembahan syukur dan persepuluhan. Persembahan syukur dan persepuluhan dari rangkaian peribadahan yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga yang terdapat dalam rumpun ibadah dapat diteruskan kepada majelis jemaat atau dibawa ke gereja setiap hari, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Doa bersama. Untuk seluruh warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tamu simpatisan dihimbau untuk melakukan gerakan doa bersama setiap hari pukul 12 WITA dan 21 WITA
dengan pokok-pokok doa seperti tertera pada deskripsi di bawah ini. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 akan dimulai pada bulan Juni 2020. Pendaftaran dapat dilakukan di masing-masing sektor pelayanan melalui koordinator sektor, demikian untuk diketahui. Petunjuk pelaksanaan pemilihan fungsionaris pengurus harian Majelis Jemaat. Sesuai dengan surat Majelis Sinode nomor 9177/1/20/MS Romawi angka Romawi 20 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat dan surat Majelis Sinode nomor 4605/3 Romawi 20/MS 20/KPTS tentang SK Perpanjangan Pengurus Harian Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang akan berakhir pada 30 Juni 2020, maka pada hari Kamis 18 Juni 2020 akan dimulai pemilihan tahap 1, yaitu pencalonan pengurus harian Majelis Jemaat, dan dilanjutkan tahap 2 pada tanggal 19 Juni hari Jumat untuk penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat. Demikian untuk diketahui. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga yang pertama, Bapak Mikael Liunesi, pada hari Minggu 31 Mei 2020 dalam usia 74 tahun dan telah dimakamkan di Soe, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Almarhum adalah orang tua dari Ibu Ice Orence Lanu Liunesi dan Bapak Seprianus Liunesi, warga jemaat sektor pelayanan 1. Yang kedua, Ibu Linda E. Sinai Luhukai, pada hari Minggu 31 Mei 2020 dalam usia 66 tahun dan telah dimakamkan pada hari Senin 1 Juni 2020 di Jakarta. Almarhumah adalah warga jemaat sektor pelayanan 10. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemberitahuan penyebaran virus corona COVID-19 dan pemberlakuan social distancing berdampak pada perekonomian bagi sebagian besar warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu, Majelis Jemaat mengajak warganya untuk bergandengan tangan, bahu-membahu, memberikan bantuan serta menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GPIB Eklesia yang berkerinduan untuk menyalurkan bantuannya terhadap warga jemaat GPIB Eklesia. Gereja membuka bantuan pangan non-tunai berupa sembako. Adapun bantuan sembako dapat berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan telur. Sembako tersebut dapat diserahkan di gereja atau dapat dititipkan di koordinator sektor atau presbiter di sektor masing-masing, yang nantinya akan kami berikan kepada warga jemaat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang kami terima dari koordinator sektor. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kuta Bali mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat ataupun tamu simpatisan yang sudah berpartisipasi dalam memberikan bantuan sembako. Bantuan tersebut sangat berguna dan telah kami salurkan kepada warga jemaat yang membutuhkan melalui koordinator sektor serta majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari
bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Majelis Jemaat bertugas pada hari Minggu Trinitas pada saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.